Bau disinfektan yang tajam menusuk hidung Amelia. Lampu neon di lorong unit gawat darurat terasa terlalu terang, membuat matanya perih. Ia membetulkan letak jilbab bergonya yang sudah kusut, mencoba mengabaikan rasa dingin yang menjalar dari lantai keramik rumah sakit. Di pangkuannya, Dio, putranya yang baru berusia 3 tahun, bernapas dengan berat. Tubuhnya panas membara, bibirnya pucat, dan matanya terpejam seolah tak punya tenaga lagi untuk sekadar melihat dunia. Amelia terus berbisik di telinga Dio, mengulang-ulang kalimat zikir pendek, berharap putranya bisa merasakan sedikit ketenangan. Sudah 2 jam mereka di sini, dipindahkan dari satu ruang pemeriksaan ke ruang lain, dan rasa panik di dada Amelia semakin menyesakan. Seorang perawat memanggil namanya. Amelia segera berdiri, menggendong Dio dengan hati-hati. Ia mengikuti perawat itu masuk ke sebuah ruangan kecil, tempat seorang dokter berwajah serius sudah menunggu. "Ibu Amelia?" tanya dokter itu, matanya menatap lekat pada Dio. Amelia hanya mengangguk, tenggorokannya tercekat. Dokter itu menjelaskan dengan bahasa medis yang sebagian besar tidak Amelia pahami. Ada kata-kata, infeksi, penyumbatan, dan kondisi langka. Amelia hanya menangkap inti dari kalimat sang dokter. "Putra ibu harus segera dioperasi malam ini juga. Jika kita menunda, infeksi bisa menyebar dan itu akan sangat fatal." Jantung Amelia serasa berhenti berdetak. "Operasi? Fatal?" ulang Amelia, suaranya bergetar. "Tapi biayanya, Dok?" Dokter itu menghela napas. "Prosedurnya memang cukup rumit. Ibu harus menyelesaikan administrasi di depan. Biaya deposit untuk tindakan segera malam ini sekitar 5 juta rupiah." 5 juta. Angka itu berdengung di telinga Amelia. Ia tahu persis isi dompetnya. Ia tahu persis isi rekeningnya. Tidak ada uang sebanyak itu. Suaminya, Andika, yang memegang semua keuangan. Amelia kembali ke ruang tunggu, meminta perawat mengawasi Dio sebentar. Tangannya gemetar hebat saat mencari nama, Mas Andika, di ponselnya. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar panjang. Amelia menggigit bibirnya, berdoa agar suaminya mengangkat. Terdengar bunyi klik, lalu suara Andika yang terdengar jauh dan sedikit kesal. "Ya, Mel? Ada apa? Aku lagi sibuk." Di latar belakang, Amelia bisa mendengar suara musik yang cukup keras dan tawa orang-orang. "Mas," Amelia memulai, air matanya sudah menggenang. "Mas Andika, gawat. Dio harus operasi malam ini." Keheningan sesaat di seberang sana, lalu suara Andika meninggi. "Operasi apa lagi? Kamu ini selalu berlebihan kalau Dio sakit sedikit. Kasih obat penurun panas saja." Hati Amelia mencelos. "Ini serius, Mas. Dokter bilang ini kondisi langka. Kalau tidak dioperasi malam ini, nyawanya terancam. Kita butuh uang 5 juta rupiah untuk deposit. Mas, malam ini juga." Suara Andika berubah dingin dan tajam. 5 juta? Kamu kira uang itu jatuh dari langit? Aku tidak punya uang. Kamu dengar? Aku tidak punya uang." Amelia terisak. "Tapi ini Dio, Mas, anak kita, nyawanya." "Itu pasti akal-akalan rumah sakit saja biar mahal," bentak Andika. "Coba minta obat biasa. Bilang sama mereka kita tidak punya uang. Aku lagi sibuk sekali urus acara penting. Jangan ganggu aku." Amelia memohon, suaranya parau menahan tangis. "Mas, aku mohon, sekali ini saja. Ini demi Dio, Mas. Aku takut." Tut, tut, tut. Sambungan telepon diputus sepihak. Amelia menatap layar ponselnya dengan nanar. Tidak percaya. Suaminya baru saja menutup telepon di saat anak kandungnya sendiri sedang bertaruh nyawa. Amelia mencoba menelepon lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Semua panggilannya ditolak. Nomornya diblokir. Air mata Amelia luruh membasahi jilbabnya. Ia merasa menjadi ibu paling gagal di dunia. Ia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Ia tidak punya 5 juta. Dalam keputusasaan, ia membuka aplikasi media sosial, berniat mengirim pesan pribadi ke Andika, berharap suaminya itu mau membaca. Namun, yang pertama kali muncul di lini masanya adalah sebuah unggahan baru. Unggahan dari Andika. Foto itu baru diambil beberapa menit yang lalu. Jantung Amelia serasa diremas. Di foto itu, Andika sedang tertawa lebar, duduk di balik kemudi mobil sport mewah berwarna merah menyala. Di sebelahnya, adik iparnya, Lina, tersenyum manja sambil mengacungkan 2 jari. Lokasinya ditandai di sebuah showroom mobil mewah.
Yang paling menghancurkan hati Amelia adalah keterangan foto yang ditulis Andika. Test drive buat si bungsu kesayangan. Apa sih yang gak buat kamu, Lin? Yang penting kamu bahagia. Amelia membandingkan. 5 juta untuk nyawa Dio adalah kemustahilan. Tapi test drive mobil sport untuk kebahagiaan Lina adalah prioritas. Saat itu, sesuatu di dalam diri Amelia retak. Rasa cinta dan percayanya pada sang suami hancur berkeping-keping. Ia menatap Dio yang terbaring lemah di ranjang UGD. Tidak. Ia tidak akan menyerah. Jika suaminya tidak mau menyelamatkan Dio, maka ia yang akan melakukannya. Sendirian. Waktu terasa berjalan begitu lambat sekaligus begitu cepat. Setiap detik-detak jam di dinding UGD bagaikan palu yang menghantam dada Amelia. Ia harus mendapatkan 5 juta rupiah. Sekarang juga. Pikirannya berputar kencang. Ia memeriksa saldo rekeningnya lewat aplikasi ponsel. Sisa 300 ribu rupiah. Cukup untuk makan beberapa hari, tapi tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa. Tabungan? Semua tabungan atas namanya sudah lama ia serahkan pada Andika untuk dikelola, yang katanya untuk modal usaha. Amelia kini sadar betapa bodohnya dia. Ia tidak punya apa-apa. Ia meraba jari manisnya. Dingin. Sebuah cincin kawin emas putih dengan berlian kecil di tengahnya. Satu-satunya harta berharga yang ia miliki, yang menempel di tubuhnya. Itu adalah cincin pernikahannya dengan Andika. Kenangan indah saat Andika memasangkannya di jarinya melintas sesaat. Tapi kenangan itu segera tergantikan oleh suara bentakan Andika di telepon dan foto tawa lebar suaminya di dalam mobil sport. Dengan gerakan cepat dan mantap, Amelia menarik cincin itu dari jarinya. Ada bekas putih melingkar di kulitnya. Tanpa ragu lagi, ia berlari keluar UGD, menitipkan Dio sejenak pada perawat yang iba melihatnya. Malam itu buta, hanya diterangi lampu jalan. Amelia berlari ke jalan raya, mencari apa saja yang masih buka. Sebuah kantor pegadaian 24 jam terlihat di seberang jalan. Amelia berlari menyeberang tanpa peduli lalu lintas. Napasnya tersengal. Petugas pegadaian menatapnya aneh. Seorang wanita berhijab basah oleh keringat dan air mata, datang di tengah malam untuk menggadaikan cincin. Prosesnya terasa begitu lama dan menghinakan. Petugas itu menaksir cincinnya. 2.300.000, Bu, katanya datar. Tapi ini emas putih. Mas, berliannya? Protes Amelia lemah. Harga pasaran sedang turun, Bu. Mau diambil atau tidak? Amelia tidak punya pilihan. Ia menandatangani surat-surat dengan tangan gemetar dan menerima uang tunai yang terasa dingin. 2.300.000. Masih kurang 2.700.000. Amelia terduduk di trotoar depan pegadaian. Ia harus mencari kemana lagi? Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Mertuanya, Ibu Lucy. Bagaimanapun, Dio adalah cucu kandungnya. Ibu Lucy pasti tidak akan setegak Andika. Dengan sisa harapan, Amelia menelepon nomor mertuanya. Telepon diangkat pada dering keempat. Halo? Ada apa malam-malam begini, Mel? Ganggu orang tidur saja. Suara Ibu Lucy terdengar ketus. Amelia menelan ludah, menekan rasa gengsinya dalam-dalam. Ibu, tolong, Bu. Dio kritis di rumah sakit. Dia harus dioperasi malam ini. Amelia kekurangan uang, butuh 5 juta. Andika tidak bisa dihubungi. Keheningan sejenak. Amelia berharap mertuanya kaget atau panik. Tapi yang ia dengar justru dengusan meremehkan. Kamu itu jadi ibu bagaimana? Sih? Anak sakit sedikit saja panik. Paling cuma demam biasa. Kamu tidak becus mengurusnya, makanya sakit-sakitan terus. Soal uang, itu urusan suami kamu. Tanggung jawab Andika. Amelia terisak. Tapi Andika tidak mau mengangkat telepon. Bu. Dia memblokir nomor Amelia. Amelia sudah jual cincin kawin, tapi masih kurang. Tolong, Bu, demi Dio. Sudah, potong Ibu Lucy cepat. Kamu jangan mengarang cerita. Andika itu sedang sibuk sekali mengurus pernikahan Lina. Itu acara penting menyangkut nama baik keluarga. Jauh lebih penting. Kamu jangan ganggu dia dengan masalah sepele. 5 juta itu uang besar. Ibu tidak punya uang sebanyak itu untuk dihambur-hamburkan. Klik. Telepon ditutup. Harapan terakhir Amelia padam. Suaminya menolak. Mertuanya menghina. Keluarga yang seharusnya menjadi sandaran, justru mendorongnya ke jurang. Ia menatap daftar kontak di ponselnya. Nama-nama teman berjejer. Tapi ia malu. Ia malu harus mengemis pinjaman di tengah malam.
Tapi rasa malunya kalah oleh bayangan wajah pucat Dio. Akhirnya, matanya tertuju pada satu nama, Rina. Sahabatnya sejak kuliah. Mereka sudah lama tidak berkomunikasi intens sejak Amelia menikah dan Rina sibuk dengan karirnya. Dengan tangan gemetar, Amelia menekan tombol panggil. Mel? Amelia? Tumben malam-malam? Kamu kenapa? Kok kayak habis nangis? Suara Rina yang hangat langsung menyapanya. Tangis Amelia pecah seketika. Ia menceritakan semuanya. Tentang Dio yang kritis. Tentang Andika yang menolak. Tentang Ibu Lucy yang menyalahkannya. Tentang cincin kawin yang ia jual. Ia menceritakan semuanya dalam satu tarikan napas yang putus-putus. Di seberang sana, Rina terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada tegas. Kamu di rumah sakit mana sekarang? Kirim nomor rekening kamu. Sekarang juga. Amelia terkejut. Rin, tapi aku... Jangan banyak tapi. Kirim sekarang. Dio harus selamat. Soal uang, itu gampang. Jangan kamu pikirkan soal ganti. Pikirkan Dio saja. Tidak sampai 5 menit, notifikasi pesan masuk berbunyi. Transfer berhasil. 3 juta rupiah. Cukup. Lebih dari cukup. Amelia menangis terseduh-seduh, kali ini tangis haru dan lega. Ia segera berlari kembali ke rumah sakit, menyerahkan uang tunai hasil menjual cincin dan menunjukkan bukti transfer dari Rina ke bagian administrasi. Lunas, Bu. Silakan tunggu, dokter akan segera menyiapkan ruang operasi. Amelia terduduk lemas di kursi tunggu depan ruang operasi. Ia memandangi tangannya yang kosong tanpa cincin kawin. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Operasinya berjalan lancar. Kita berhasil mengatasi infeksinya. Putra ibu sudah melewati masa kritis. Amelia bersujud syukur di lantai rumah sakit yang dingin. Dio selamat. Putranya selamat. Di tengah rasa leganya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Dari Andika. Nomornya sudah tidak diblokir. Hati Amelia berdebar sesaat, mengira suaminya akan bertanya kabar Dio. Ia membuka pesan itu. Isinya membuat darahnya membeku. Jangan ganggu aku minggu ini. Aku sibuk sekali mengurus event besar keluarga. Tidak ada pertanyaan soal Dio. Tidak ada permintaan maaf. Hanya perintah. Event besar keluarga. Amelia menatap pesan itu lama. Malam itu, di koridor rumah sakit yang sepi, Amelia bersumpah. Ia akan membesarkan Dio sendirian. Ia tidak lagi membutuhkan suami atau keluarga yang menganggap nyawa anaknya lebih murah daripada sebuah event. 1 minggu berlalu bagaikan dalam kabut bagi Amelia. Ia tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah sakit. Ia tidur di kursi tunggu yang keras di samping ranjang Dio, hanya beranjak untuk salat di musala rumah sakit atau membeli roti sekadarnya di kantin. Jilbab yang ia kenakan adalah jilbab yang sama saat ia berlari panik ke UGD, kini sudah lepek dan kusut. Tubuhnya letih luar biasa, tapi hatinya sedikit tenang. Jahitan operasi Dio mengering dengan baik. Panasnya sudah turun. Putranya sudah bisa tersenyum lemah dan memanggilnya, Ibu, dengan suara lirih. Dokter mengatakan Dio sudah melewati masa kritis, meski masih butuh pemulihan intensif. Amelia memfokuskan seluruh sisa tenaganya untuk merawat Dio, menyuapinya bubur, dan membacakan cerita. Ia sengaja mematikan data ponselnya, tidak ingin melihat apapun yang berhubungan dengan Andika atau keluarga mertuanya. Tepat di hari ke-7, saat Amelia sedang mengelap tubuh Dio dengan waslap hangat, pintu ruang perawatan itu terbuka kasar. Andika berdiri di sana. Suaminya itu tampak segar, mengenakan kemeja polo bermerek yang mahal, rambutnya tertata rapi, dan wangi parfumnya yang tajam langsung mengkontaminasi udara steril ruangan itu. Amelia terdiam, tangannya berhenti bergerak. Andika tidak menatap Dio. Matanya menatap lurus ke arah Amelia dengan pandangan jengkel. Kamu ini bisa-bisanya menghilang. Telepon tidak aktif. Kamu sengaja bikin ibu khawatir, ya? Tudingnya. Amelia menatap suaminya dengan pandangan kosong. Khawatir? Khawatir padanya? Atau khawatir citra mereka rusak? Dio baru selesai operasi. Jawab Amelia pelan, suaranya serak karena kurang tidur. Andika melambaikan tangannya tidak sabar. Iya, aku sudah tahu. Dokter bilang dia sudah tidak apa-apa, kan? Baguslah. Ia bahkan tidak melangkah mendekati ranjang putranya. Sekarang kamu cepat pulang. Mandi. Dandan yang benar. Amelia mengerutkan kening. Pulang? Aku tidak mau meninggalkan Dio. Dio sudah ada perawat, bentak Andika. Malam ini pernikahan Lina. Kamu lupa? Kamu harus datang. Wajib.
Ini acara keluarga besar. Malu kalau istriku tidak ada di sana. Semua kolega bisnisku dan kolega ibu akan datang. Dada Amelia terasa sesak. Setelah seminggu mengabaikan nyawa anak mereka, sekarang pria ini muncul hanya untuk memerintahkannya hadir di sebuah pesta demi menjaga citra? Aku tidak bisa, Mas. Aku lelah. Dan aku tidak punya baju, kata Amelia jujur. Mata Andika menyipit. Aku tidak terima alasan. Aku sudah menyuruh asisten rumah tangga membawakan gaun untukmu. Setengah jam lagi dia sampai. Kamu pakai itu. Soal lelah, semua orang juga lelah. Mel, jangan manja. Pokoknya jam 7 malam aku jemput kamu di lobi rumah sakit ini. Kalau kamu tidak ada di sana, awas kamu. Ancamannya menggantung di udara. Andika berbalik dan pergi begitu saja, membanting pintu di belakangnya. Ia tidak menoleh sedikitpun pada Dio yang menatapnya dengan mata bulat penuh tanya. Air mata Amelia menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Itu air mata amarah yang dingin. Ia dipaksa memilih antara merawat anaknya yang baru pulih, atau memenuhi ego suaminya. Setengah jam kemudian, seorang asisten rumah tangga datang, membawakan sebuah kotak gaun dan tas rias. Amelia menitipkan Dio pada perawat jaga. Dengan langkah berat, ia pergi ke kamar mandi rumah sakit. Ia membersihkan diri seadanya. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada gaun satin berwarna perak yang mewah, tapi terasa dingin dan asing di kulitnya. Ia mengenakannya, memakai jilbab instan baru yang juga dibawakan. Wajahnya di cermin terlihat pucat dan tirus, dengan lingkaran hitam pekat di bawah mata. Riasan tipis tidak mampu menyembunyikan kelelahannya. Tepat jam 7, ia berjalan ke lobi seperti robot. Andika sudah menunggu di mobil sedannya yang mengilap, tidak di mobil sport yang ia pamerkan tempo hari. Perjalanan ke hotel diisi keheningan yang memekakan. Amelia mengira ini hanya pesta biasa. Ia salah besar. Mobil mereka memasuki lobi hotel bintang 5 termahal di kota. Karpet merah tergelar. Puluhan fotografer dan awak media lokal tampak meliput di depan. Jantung Amelia mulai berdebar tidak nyaman. Andika menggandengnya erat, terlalu erat, seolah memamerkan. Tersenyum, desisnya. Saat mereka memasuki ballroom utama, Amelia benar-benar membeku. Ini bukan pesta pernikahan. Ini adalah pertunjukan kemewahan yang gila. Ribuan tangkai bunga anggrek dan lili impor menjuntai dari langit-langit kristal. Sebuah orkestra penuh memainkan musik klasik. Menara sampanye menjulang tinggi di sudut ruangan. Meja-meja prasmanan dipenuhi kaviar, lobster, dan segala jenis makanan mahal yang bahkan Amelia tidak tahu namanya. Ibu Lucy, mertuanya, terlihat seperti ratu. Ia mengenakan kebaya bertabur berlian imitasi, menyapa tamu-tamu penting dengan tawa yang dibuat-buat. Lina, sang pengantin, tampak cantik dalam gaun putih raksasa, namun wajahnya terlihat sedikit tegang. Andika segera menarik Amelia ke dalam kerumunan, memperkenalkannya ke beberapa rekan bisnis dengan senyum palsu. Ini Amelia, istriku. Maaf dia agak pucat, baru sibuk mengurus anak. Katanya, seolah sibuk mengurus anak adalah sebuah hobi sepele. Amelia hanya mengangguk, merasa seperti pajangan. Ia melihat suaminya tertawa, minum-minum dengan temannya, sama sekali tidak terlihat seperti pria yang seminggu lalu mengaku tidak punya uang. Puncak acara adalah saat pembawa acara memanggil Andika ke atas panggung. Sebagai kakak laki-laki tertua, ia diminta memberikan pidato. Andika melangkah gagah, meraih mikrofon dengan percaya diri. Lampu sorot menyorotnya. Selamat malam, para tamu undangan. Suaranya menggema. Malam ini adalah malam kebahagiaan bagi keluarga kami. Adik saya satu-satunya, Lina, akhirnya menemukan pelabuhan hatinya. Ia tersenyum ke arah Lina. Banyak yang bertanya, Andika, kenapa membuat pesta semewah ini di zaman yang katanya sedang sulit? Saya jawab, karena keluarga saya pantas mendapatkan yang terbaik. Tepuk tangan riuh terdengar. Andika mengangkat gelasnya. Demi kebahagiaan adikku satu-satunya, Lina, pesta malam ini seluruh biaya yang dihabiskan. 75 juta rupiah, tidak ada artinya. Ruangan kembali bertepuk tangan, ada yang bersiul kagum. Tapi Amelia tidak mendengar apa-apa lagi. Telinganya berdengung hebat. 75 juta rupiah. Angka itu menghantamnya seperti sebuah bogem mentah. 75 juta. 15 kali lipat dari biaya operasi Dio. 15 kali lipat dari nyawa putranya. 5 juta rupiah ia ditolak mentah-mentah, dibilang tidak punya uang, dituduh akal-akalan rumah sakit. Tapi 75 juta rupiah dihamburkan dalam satu malam untuk sebuah pesta, dan itu dianggap tidak ada artinya. Perut Amelia mual.
Ruangan itu terasa berputar. Ia harus pergi dari sana. Ia butuh udara. Ia berjalan sempoyongan, menjauh dari keramaian panggung, mencari pintu keluar. Ia berjalan menuju koridor sepi di dekat area servis. Ia bersandar di dinding, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang familiar dari balik pintu ruang VIP yang sedikit terbuka di dekatnya. Itu suara Andika dan Ibu Lucy. Mereka terdengar lega, bukan bahagia. Bagus, Andika, suara Ibu Lucy terdengar puas. Pestanya berjalan lancar. Semua tamu penting terkesan. Suami Lina juga terlihat puas. Suara Andika terdengar lebih rendah. Tentu saja, Bu, kita berhasil. Investasi 75 juta ini akan menyelamatkan kita semua. Ini jauh lebih penting daripada sekadar sakit anak itu. Jantung Amelia berhenti berdetak. Investasi. Menyelamatkan mereka. Sekadar sakit anak itu. Jadi, Dio memang sengaja dikorbankan. Kata-kata itu menampar Amelia lebih keras daripada tamparan fisik. Investasi 75 juta. Menyelamatkan kita semua. Jauh lebih penting daripada sekadar sakit anak itu. Hati Amelia yang tadinya hanya retak, kini hancur berkeping-keping, menjadi debu. Jadi ini alasannya. Ini bukan sekadar Andika yang pelit. Ini bukan sekadar Ibu Lucy yang membencinya. Ini adalah sebuah skema. Sebuah pilihan sadar. Mereka dengan sadar menimbang nyawa Dio, anak kandungnya, cucu darah daging mereka, dan memutuskan bahwa nyawa itu tidak sebanding dengan investasi ini. Rasa sakit di dadanya begitu hebat, hingga ia tidak bisa bernapas. Ia mencengkram gaun satin di dadanya, mencoba menghentikan rasa mual yang naik ke tenggorokannya. Suara tawa dan denting gelas dari ballroom utama terdengar seperti ejekan yang paling brutal. Kemewahan di sekelilingnya, bunga-bunga impor yang mahal, makanan yang melimpah ruah, semuanya terasa memuakan. Ia tidak bisa lagi berada di gedung ini. Ia tidak bisa lagi bernapas di udara yang sama dengan orang-orang itu. Orang-orang yang ia sebut suami dan mertua. Mereka bukan manusia. Mereka adalah monster berwujud manusia yang rela mengorbankan nyawa seorang anak kecil tak berdosa, demi apa yang mereka sebut investasi. Rasa lelah yang tadi ia rasakan lenyap, digantikan oleh gelombang energi dingin yang menakutkan. Sebuah keputusan terbentuk di benaknya. Jelas, tegas, dan tidak bisa ditawar lagi. Selesai. Semuanya sudah selesai. Tanpa menangis lagi, air matanya sudah kering, Amelia merapikan jilbabnya yang sedikit miring. Ia tidak perlu berpamitan. Ia tidak perlu membuat keributan. Mereka tidak pantas mendapatkan itu. Ia berjalan dengan punggung tegak, melintasi tepi ballroom yang ramai. Beberapa tamu menatapnya, mungkin heran melihat istri dari si pembicara utama berjalan sendirian menuju pintu keluar. Amelia tidak peduli. Ia terus berjalan, melewati lobi marmer yang megah, melewati penjaga pintu yang membukakan pintu untuknya sambil tersenyum hormat. Ia melangkah keluar dari lingkaran cahaya hotel yang gemerlap, kembali ke jalanan yang gelap dan nyata. Ia mengabaikan antrean taksi mewah hotel dan berjalan sedikit ke jalan raya, mencegat taksi biasa yang lewat. Ke rumah sakit kasih ibu, katanya pada sopir dengan suara yang datar dan dingin. Selama perjalanan, otaknya bekerja cepat. Ia harus membawa Dio pergi. Jauh dari kota ini, jauh dari Andika dan keluarganya. Mereka tidak pantas lagi melihat Dio. Mereka sudah membuang Dio saat memilih pesta itu. Di rumah sakit, ia langsung menuju kamar perawatan Dio. Sahabatnya, Rina, yang ia titipkan Dio tadi, terkejut melihatnya kembali begitu cepat. Mel, pestanya? Kenapa kamu? Amelia menaruh jari telunjuk di bibirnya, memberi isyarat agar Rina diam. Dio sedang tertidur pulas, napasnya tenang. Rin, aku harus pergi. Sekarang juga, bisik Amelia. Pergi kemana? Dio masih butuh perawatan. Rina tampak bingung dan khawatir. Aku akan merawatnya. Aku tidak bisa di sini lagi. Aku akan membawanya ke kota kelahiranku. Di sana udaranya lebih bersih. Rina menatap mata Amelia. Ia melihat sesuatu yang berbeda di sana. Bukan lagi keputusasaan, tapi tekad baja. Rina mengerti. Baik, aku bantu kamu. Tapi bagaimana caranya? Aku akan memesan tiket bus terakhir malam ini. Tolong bantu aku mengurus administrasi kepulangan Dio. Bilang saja kita mau pindah rawat ke rumah. Rina mengangguk cepat. Sementara Rina mengurus administrasi, Amelia mengemasi barang-barang mereka yang sedikit ke dalam satu tas ransel. Baju ganti Dio, beberapa popok, sisa susu formula, dan dokumen kesehatan Dio.
Ia bergerak cepat dan efisien. Setelah administrasi selesai, Amelia menyempatkan diri singgah di rumahnya untuk terakhir kali. Rumah itu kosong dan gelap. Terasa dingin dan tidak bernyawa. Ia tidak mengambil apa-apa. Tidak sehelai baju pun. Ia hanya mengambil selembar kertas kosong dari meja belajar Andika. Ia menulis singkat di atasnya, hanya 5 kata. Kalian sudah memilih. Aku juga. Ia meletakkan kertas itu di tengah meja makan, tempat yang pasti akan dilihat Andika saat pulang. Kemudian, ia mengambil paspor Dio dan buku nikah mereka. Bukan untuk kenang-kenangan, tapi untuk proses perceraian nanti. Ia kembali ke taksi yang menunggunya, lalu menjemput Dio dan Rina di rumah sakit. Rina mengantar mereka ke terminal bus antar kota. Terminal itu ramai, bising, dan berbau asap solar. Sangat kontras dengan hotel mewah tempat Andika berpesta. Rina memeluk Amelia erat. Kamu yakin bisa sendiri? Amelia menggendong Dio yang tertidur di dadanya. Aku harus bisa. Demi Dio. Rina menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke dalam saku gamis Amelia. Jangan menolak. Ini bukan pinjaman. Ini untuk keponakanku, Dio. Janji hubungi aku begitu kamu sampai dengan selamat. Amelia mengangguk, hatinya sedikit menghangat oleh kebaikan sahabatnya. Sambil menunggu busnya dipanggil, mata Amelia tertuju pada sebuah televisi tua yang tergantung di sudut ruang tunggu. TV itu menyiarkan rangkuman berita lokal malam. Tiba-tiba, layar berganti menyorot liputan pernikahan mewah yang baru saja ia tinggalkan. Kamera menyorot pelaminan megah. Di sana, Lina tersenyum kaku di samping suaminya. Amelia menyipitkan mata. Kamera memperbesar wajah sang pengantin pria. Jantung Amelia berdebar kencang. Pria itu. Dia tidak terlihat seperti pengantin baru yang bahagia. Wajahnya keras, kaku, dan jauh lebih tua dari yang Amelia bayangkan. Usianya mungkin sudah akhir 50-an, seumuran ayah Andika jika masih hidup. Matanya dingin dan menatap lurus ke kamera dengan tatapan yang membuat Amelia merinding. Sesuatu yang sangat salah terasa di sini. Kata, investasi, kembali terngiang di kepalanya. Pemberangkatan bus menuju Wonogiri, harap segera naik. Suara dari pengeras suara menyadarkan Amelia. Ia memalingkan wajah dari TV, memeluk Dio erat, dan berjalan mantap menaiki bus. Pintu bus tertutup, membawanya pergi dari kota itu, menjauh dari kebohongan, dan menuju misteri yang baru saja mulai ia sadari. Perjalanan bus selama 12 jam terasa seperti sebuah katarsis panjang bagi Amelia. Dengan Dio tertidur pulas di pelukannya, berbalut selimut tebal, Amelia menatap pemandangan malam yang berlalu di luar jendela. Gemerlap kota metropolitan yang kejam perlahan berganti menjadi sawah-sawah yang temaram dan jalanan yang lebih lengang. Ia tiba di terminal kecil kota kelahirannya, tepat saat azan subuh berkumandang. Udara pagi yang sejuk dan bersih terasa begitu berbeda, langsung menenangkan paru-parunya yang terasa sesak selama seminggu terakhir. Ia menggendong Dio, membawa satu-satunya tas ransel mereka, dan berjalan kaki menuju rumah peninggalan orang tuanya yang sudah lama kosong. Rumah kayu sederhana itu kecil, tapi terasa hangat dan menyambut. 1 bulan berlalu. Kehidupan baru Amelia dimulai dengan ritme yang lambat dan damai. Ia membersihkan rumah itu dari debu, menanam sayuran di halaman belakang, dan yang terpenting, fokus pada pemulihan Dio. Di udara yang bersih dan dengan cinta penuh dari ibunya, Dio pulih dengan ajaib. Luka operasinya sembuh total. Tubuhnya yang dulu kurus kini mulai berisi. Tawa riangnya kembali terdengar saat ia berlari-lari kecil di halaman, mengejar ayam atau sekadar menendang bola plastik. Bagi Amelia, suara tawa itu adalah musik terindah di dunia, bukti nyata bahwa keputusannya untuk pergi adalah benar. Ia tidak lagi memikirkan gaun mewah atau mobil sport. Kebahagiaannya kini sederhana, melihat Dio makan dengan lahap, tidur dengan nyenyak, dan memanggil, "Ibu," dengan suara lantang. Untuk menopang hidup mereka, Amelia mulai bekerja di sebuah konveksi rumahan milik tetangganya. Ia memang pandai menjahit sejak dulu. Jari-jarinya terampil mengoperasikan mesin jahit, memotong pola, dan menyelesaikan pesanan baju seragam. Upahnya tidak besar, tapi lebih dari cukup untuk membeli susu, makanan bergizi bagi Dio, dan menabung sedikit demi sedikit. Di sela-sela bekerja, ia tidak pernah lupa menghubungi Rina. Sahabatnya itu adalah satu-satunya jembatan yang ia miliki ke masa lalunya, satu-satunya orang yang ia percaya. Amelia sudah menceritakan segalanya, termasuk adegan di lobi hotel dan apa yang ia lihat di televisi terminal bus. Meski hidupnya kini tenang, ada satu hal yang terus mengganjal di benak Amelia. Satu pertanyaan yang menghantuinya setiap malam sebelum tidur. Mengapa? Apa arti investasi 75 juta itu?
Mengapa Andika menyebutnya, menyelamatkan kita semua? Dan siapa pria tua kaku yang menikahi Lina? Ia merasa harus tahu. Bukan karena ia ingin kembali, sama sekali tidak. Tapi ia butuh sebuah penutupan. Ia butuh memahami seberapa busuk sebenarnya keluarga yang pernah ia anggap sebagai miliknya itu. Ia ingin tahu seberapa rendah harga nyawa putranya di mata mereka. Suatu sore, setelah Dio tertidur, Amelia menelepon Rina. Kali ini, nadanya berbeda. Bukan lagi nada korban yang putus asa, tapi nada seorang penyintas yang menuntut kebenaran. Rin, aku minta tolong, kata Amelia, suaranya mantap. Aku tahu kamu punya banyak kenalan. Tolong cari tahu tentang Andika. Tentang bisnisnya. Tentang Ibu Lucy. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rina di seberang sana terdiam sesaat. Mel, kamu yakin? Apa itu tidak akan menyakitimu lagi? Tanyanya khawatir. Aku sudah merasakan sakit yang paling parah. Rin, ditolak saat anakku sekarat. Sekarang aku cuma butuh kebenaran. Aku harus tahu sedalam apa kebohongan mereka. Tolong aku. Rina menghela napas. Baiklah. Aku akan coba. Temanku ada yang bekerja di biro hukum yang sering mengurus sengketa bisnis. Mungkin dia pernah dengar sesuatu. Tapi aku tidak janji. Amelia mengangguk, meski Rina tidak bisa melihatnya. Terima kasih, Rin. Kamu satu-satunya yang aku punya. 2 hari berlalu dalam kecemasan. Amelia tetap bekerja, tetap bermain dengan Dio, tapi pikirannya terus tertuju pada ponselnya. Akhirnya, pada hari ketiga, Rina menelepon. Suaranya terdengar aneh, tertahan, dan penuh amarah. Mel, kamu sedang duduk. Jantung Amelia berdebar. Ada apa, Rin? Rina berdeham, seolah kesulitan memulai. Aku sudah dapat informasinya. Dan ini gila, Mel. Ini di luar dugaan. Amelia mencengkeram ponselnya erat. Katakan, Rin. Katakan semuanya. Oke, kata Rina. Temanku memeriksa beberapa data publik dan bertanya pada rekan-rekannya. Amelia, bisnis Andika dan Ibu Lucy sudah bangkrut total. Hancur. Amelia terdiam. Bangkrut? Bagaimana mungkin? Mereka hidup begitu mewah. Pesta itu? Bangkrut bagaimana? Bangkrut total, ulang Rina, menekankan setiap kata. Usaha garmen Ibu Lucy yang dibanggakannya itu sudah tutup buku sejak 6 bulan lalu. Dan proyek properti yang Andika kelola gagal total. Tidak ada pembeli. Mereka menutupi semuanya. Mereka pura-pura masih kaya, menjaga gaya hidup mereka dengan utang. Lidah Amelia keluh. Utang? Utang bank? Suara Rina menjadi lebih pelan, seolah takut didengar orang lain. Bukan, Mel. Itu dia masalahnya. Bukan bank. Awalnya mungkin bank, tapi setelah bank menolak memberi pinjaman lagi, mereka meminjam dari tempat lain. Amelia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tempat lain? Rentenir, Mel, bisik Rina. Mereka terlilit utang ratusan juta rupiah pada rentenir yang paling berbahaya di kota. Rentenir yang tidak kenal ampun. Kepala Amelia pusing. Jadi, malam itu, malam Dio harus dioperasi. Andika benar-benar tidak punya uang. Bukan karena ia pelit, tapi karena ia memang sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi, jika dia bangkrut dan terlilit utang rentenir, lalu dari mana uang 75 juta untuk pesta pernikahan Lina? Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih menakutkan daripada jawaban yang baru saja ia terima. Jika Andika bangkrut total dan dikejar rentenir, bagaimana bisa dia menghamburkan 75 juta rupiah untuk sebuah pesta? Itu tidak masuk akal. Amelia menyuarakan kebingungannya pada Rina. Rin, ini tidak logis. Orang bangkrut tidak mungkin bisa mengadakan pesta semewah itu. Dan Andika bilang itu, investasi. Apa maksudnya? Di seberang telepon, Rina terdiam lama. Amelia bisa mendengar sahabatnya itu menarik napas dalam-dalam. Mel, bagian inilah yang paling busuk, kata Rina, suaranya bergetar karena marah. Aku juga awalnya bingung. Jadi aku menggali lebih dalam. Aku menghubungi temanku yang lain, yang bekerja sebagai event organizer dan kenal dengan vendor yang dipakai di pernikahan Lina. Amelia menunggu dengan napas tertahan. Dan ternyata, lanjut Rina, Andika tidak membayar pesta itu. Dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Amelia mengerutkan kening. Lalu siapa yang bayar? Suaminya Lina? Bukan, jawab Rina cepat. Pesta itu adalah bagian dari kesepakatan utang mereka.
Amelia merasa mual. Kesepakatan apa, Rin? Aku tidak mengerti. Rina mulai menjelaskan, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan lapisan kegelapan baru yang menyelimuti Amelia. Fakta yang terungkap jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Rina menjelaskan bahwa Andika dan Ibu Lucy sudah terpojok. Utang mereka pada rentenir itu, sebut saja, bos besar, sudah membengkak hingga miliaran rupiah karena bunga yang tidak manusiawi. Mereka diancam akan dihabisi, rumah mereka akan disita, hidup mereka dalam bahaya besar. Mereka putus asa. Suatu hari, si bos besar itu datang menagih. Matanya yang kejam tidak sengaja melihat foto Lina yang terpajang di ruang tamu. Lina, yang muda, cantik, dan angkuh. Si bos besar, yang ternyata adalah seorang duda tua kaya raya namun terkenal sadis dan memiliki reputasi buruk, langsung tertarik. Dia memberikan penawaran. Dia bilang, "Tutu Rina," suaranya penuh rasa jijik, "bahwa utang mereka bisa dianggap berhenti berbunga untuk sementara jika mereka mau menyerahkan Lina untuk dinikahinya. Menjadikan Lina sebagai istri mudanya." Amelia menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan. Mereka menjual Lina?" bisik Amelia ngeri. "Mereka tidak menyebutnya menjual, Mel. Mereka menyebutnya menyelamatkan keluarga." Ibu Lucy dan Andika meyakinkan Lina bahwa ini satu-satunya cara agar mereka semua selamat. Mereka menjanjikan Lina kehidupan yang lebih mewah lagi sebagai istri seorang miliarder. Dan Lina, yang manja dan terbiasa hidup enak, meski mungkin takut, akhirnya setuju. Amelia teringat wajah kaku Lina di pelaminan dan tatapan dingin pria tua di sebelahnya. Pria tua itu adalah si bos besar. Si rentenir itu sendiri. "Lalu pesta 75 juta itu?" tanya Amelia, suaranya hampir tak terdengar. "Itulah bagian terburuknya," kata Rina. "Pesta itu adalah permintaan si bos besar. Dia tidak mau pernikahan yang diam-diam. Dia ingin pamer. Dia ingin menunjukkan kepada seluruh kota bahwa dia bisa mendapatkan apa saja yang dia mau, termasuk gadis muda dari keluarga yang, seolah-olah, terpandang. Dia ingin pesta termewah. Dan yang paling kejam, dia memaksa Andika dan Ibu Lucy yang mengadakan pesta itu, sebagai tanda terima kasih mereka." "Tapi mereka tidak punya uang," seru Amelia. "Tentu saja tidak," sahut Rina. "Uang 75 juta itu si bos besar yang meminjamkannya lagi pada Andika. Uang itu langsung ditambahkan ke dalam pokok utang mereka yang sudah menggunung. Jadi, Andika berpidato di panggung, membual tentang 75 juta yang tidak ada artinya. Padahal kenyataannya dia sedang menggali kuburan utang yang lebih dalam untuk dirinya sendiri, hanya untuk memuaskan ego si rentenir." Amelia akhirnya mengerti. Semuanya menjadi jelas sekarang. Investasi, itu adalah mengorbankan Lina. Menyelamatkan kita semua, artinya menyelamatkan nyawa mereka dari ancaman si rentenir. Malam ia menelepon Andika, memohon 5 juta rupiah untuk nyawa Dio, adalah malam di mana Andika dan Ibu Lucy sedang berada dalam puncak negosiasi busuk itu. 5 juta rupiah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan miliaran utang mereka. Mengeluarkan 5 juta untuk Dio saat itu, bisa merusak kesepakatan mereka. Bisa membuat si bos besar marah. Bisa membuat investasi mereka gagal. Jadi, Andika menolak. Dia tidak hanya menolak karena tidak punya uang. Dia menolak karena dia secara sadar memilih investasi itu, menjual adiknya sendiri, daripada menyelamatkan nyawa anak kandungnya. Dia mengorbankan Dio. Dia mengorbankan Lina. Dia mengorbankan semua orang demi menyelamatkan dirinya sendiri dan ibunya. Rasa benci yang dingin dan pekat memenuhi dada Amelia. Pria yang ia nikahi, ayah dari anaknya, ternyata adalah seorang pengecut paling hina yang pernah ia temui. Dia bukan hanya pelit. Dia bukan hanya jahat. Dia adalah monster yang rela menukar darah dagingnya sendiri demi fasad kemewahan yang palsu. Amelia kini sadar, kepergiannya bukan hanya untuk menyelamatkan Dio, tapi juga untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari neraka yang ia sebut rumah tangga. Kebenaran yang diungkapkan Rina membuat Amelia terdiam dalam waktu yang lama. Ponsel masih menempel di telinganya, tapi ia tidak lagi mendengar ocehan Rina yang penuh amarah. Ia hanya mendengar dengungan di kepalanya. Jadi, ia tidak hanya dinikahi oleh seorang suami yang pelit. Ia tidak hanya memiliki mertua yang kejam. Ia telah hidup satu atap dengan para pengecut yang rela menjual anggota keluarga mereka sendiri, secara harfiah, demi menutupi kebangkrutan dan menyelamatkan nyawa mereka dari rentenir. Ia teringat Lina. Teringat wajah manja dan sombongnya saat di showroom mobil sport. Teringat wajah kakunya di pelaminan. Ternyata, di balik kesombongan itu,
Lina adalah domba yang diantar ke penjagalan oleh kakak dan ibunya sendiri. Rasa jijik yang luar biasa menjalari tubuh Amelia, mengalahkan rasa marah dan sedihnya. Ia jijik pernah berbagi tempat tidur dengan Andika. Jijik pernah memanggil Ibu Lucy dengan sebutan, Ibu. Mel, kamu masih di sana? Suara Rina menyentaknya kembali ke kenyataan. Aku di sini, Rin, jawab Amelia, suaranya datar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, sahut Rina cepat. Yang penting kamu dan Dio sudah aman, jauh dari mereka. Mereka itu iblis berwujud manusia. Amelia menatap Dio yang sedang asyik menyusun balok-balok mainan di lantai. Putranya sehat, tertawa, dan aman. Itu saja yang penting. Tolong, kata Amelia pelan. Tolong kabari aku kalau kamu dengar sesuatu lagi. Aku tidak peduli pada mereka. Tapi aku harus tahu, apakah masalah mereka sudah selesai atau belum. Aku takut mereka nekat mencariku. Rina berjanji akan terus mengawasi situasi. Hari-hari berikutnya kembali berjalan normal bagi Amelia, setidaknya di permukaan. Ia tetap bekerja di konveksi, tetap memasak makanan bergizi untuk Dio, tetap mengajari putranya mengaji huruf-huruf hijayah. Tapi di dalam hatinya, ia selalu waspada. Ia memastikan pintu rumahnya terkunci rapat bahkan di siang hari. Ia berpesan pada tetangganya bahwa ia tidak sedang mengharapkan tamu dari kota. Ia hidup dalam kedamaian yang rapuh, selalu menunggu kabar buruk berikutnya. Dan kabar itu tidak butuh waktu lama untuk datang. 3 minggu setelah percakapan terakhir mereka, Rina menelepon. Kali ini, suara Rina tidak hanya marah, tapi juga panik. Mel, gawat, ini benar-benar gawat, seru Rina tanpa basa-basi. Jantung Amelia langsung berdebar kencang. Ia segera masuk ke kamar, menjauh dari Dio yang sedang bermain di teras. Ada apa, Rin? Pelan-pelan. Lina, ini soal Lina, adik iparmu. Suara Rina terdengar terengah-engah. Dia kabur, Mel. Dia kabur dari suaminya, si bos besar itu. Amelia terduduk di tepi ranjang. Kabur? Bagaimana bisa? Rina menceritakan apa yang ia dengar dari sumbernya. Ternyata, Lina yang manja dan terbiasa dilayani seperti putri, mendapatkan kenyataan yang pahit. Si bos besar itu memang kaya raya, tapi dia adalah pria yang kasar, pencemburu, dan posesif. Dia memperlakukan Lina bukan sebagai istri, tapi sebagai properti yang sudah ia beli. Lina dikurung di dalam rumah mewah, tidak boleh keluar tanpa pengawal, tidak boleh memegang ponsel, dan harus melayani suaminya kapanpun dia mau. Perlakuan itu jelas membuat Lina tertekan. Tapi Lina bukanlah Amelia. Dia tidak melarikan diri untuk mencari kebebasan. Dia melarikan diri dengan cara yang jauh lebih nekat. Tadi malam, lanjut Rina, Lina berhasil kabur. Tapi dia tidak kabur dengan tangan kosong. Dia membobol brankas suaminya. Dia membawa lari semua uang tunai, perhiasan, dan beberapa surat berharga yang bisa dia ambil. Total kerugiannya miliaran. Mel? Amelia ternganga. Gadis manja itu ternyata senekat itu. Dia tidak hanya melarikan diri, tapi dia juga merampok si rentenir paling berbahaya di kota. Ya Tuhan, Rin, dia pasti sudah gila. Si bos besar itu. Tepat, potong Rina. Si bos besar itu murka bukan main. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri. Reputasinya hancur. Dia dipermalukan oleh istri muda yang baru dia beli. Pernikahan itu, transaksi pelunasan utang itu dianggap batal. Amelia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Batal? Maksudnya, kata Rina, nadanya serius, perlindungan untuk Andika dan Ibu Lucy sudah dicabut. Kesepakatan mereka hangus. Si bos besar itu sekarang menginginkan semuanya kembali. Utang pokok mereka yang miliaran. Bunga yang selama ini ditangguhkan. Dan ditambah ganti rugi atas semua yang dicuri Lina. Totalnya menjadi berlipat-lipat ganda. Amelia menutup matanya. Ini adalah akhir. Lalu, apa yang terjadi pada Andika dan Ibu Lucy? Mereka dalam bahaya besar, bisik Rina. Sumberku bilang, si bos besar itu memberi mereka ultimatum. Dia memberi Andika dan ibunya waktu 24 jam. Amelia menahan napas. 24 jam untuk apa? Untuk mengembalikan Lina, hidup atau mati. Dan mengembalikan semua uang yang dicuri. Jika dalam 24 jam mereka tidak bisa melakukannya, nyawa mereka sebagai gantinya. Orang-orang si bos besar sudah disebar ke seluruh kota untuk memburu mereka bertiga. Lina, Andika,
dan Ibu Lucy. Telepon ditutup. Amelia terduduk lama dalam keheningan. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang kurus tapi kuat. Tangan yang ia pakai untuk bekerja di konveksi, untuk menyuapi Dio, untuk menggendong putranya. Tangan itu bersih. Di tempat lain, di kota yang ia tinggalkan, 3 orang sedang berlari menyelamatkan nyawa mereka. Mereka telah membuat kesepakatan dengan iblis, dan kini iblis itu datang menagih bayarannya. Amelia memeluk lututnya. Ia tidak merasa kasihan. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa hampa. Badai yang mereka ciptakan sendiri akhirnya tiba. Dan ia berdoa, semoga badai itu tidak akan pernah sampai ke depan pintunya. Tepat 1 bulan sejak Amelia menginjakan kaki kembali di kota kelahirannya. Sore itu, cuaca sedikit mendung. Amelia baru saja selesai menyuapi Dio makan sore. Putranya itu kini sangat aktif. Berlari ke sana kemari di dalam rumah kecil mereka, menabrak-nabrakan mainan mobil-mobilan plastiknya sambil tertawa riang. Amelia sedang di dapur, mencuci piring sambil ikut tersenyum mendengar celoteh putranya. Kedamaian sederhana ini adalah segalanya baginya. Ia sudah hampir melupakan suara Rina yang panik di telepon beberapa hari lalu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka aman. Mereka jauh. Masalah Andika adalah masalah mereka sendiri. Tiba-tiba, kedamaian itu pecah. Bukan oleh suara petir, tapi oleh suara gedoran keras di pintu depan. Brak, brak, brak. Gedoran itu begitu brutal, penuh kepanikan, membuat seluruh rumah kayu itu seolah bergetar. Dio langsung berhenti bermain. Tawanya hilang, digantikan wajah takut. Ia berlari dan memeluk kaki ibunya erat-erat, menyembunyikan wajahnya di balik gamis Amelia. Jantung Amelia serasa melompat ke tenggorokan. Ia mengeringkan tangannya yang basah di celemek, memberi isyarat agar Dio diam. Brak, brak, brak. Gedoran itu terdengar lagi, lebih kencang. Amelia, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Amelia. Suara itu. Amelia membeku. Ia kenal suara itu. Itu adalah suara Andika. Suara yang dulu ia cintai, lalu ia benci. Kini, suara itu terdengar parau dan penuh ketakutan. Tolong, Mel. Buka. Demi Tuhan, buka pintunya. Amelia berjalan pelan, mengintip dari balik tirai jendela kecil di samping pintu. Apa yang ia lihat membuatnya menahan napas. Di depan pintunya, di bawah langit yang mulai gelap, berdiri 3 sosok yang tidak akan pernah ia lupakan. Andika, Ibu Lucy, dan Lina. Tapi mereka tidak lagi terlihat seperti keluarga terpandang yang ia kenal. Pakaian mereka yang dulu bermerek kini kotor, sobek di beberapa bagian, dan basah oleh keringat. Wajah mereka pucat pasi seperti mayat. Mata mereka liar dipenuhi teror. Andika terus menggedor. Ibu Lucy, wanita angkuh yang dulu selalu menghinanya, kini menangis meraung-raung di teras. Amelia, tolong kami, nak, teriak Ibu Lucy, suaranya pecah. Maafkan Ibu. Ibu salah. Ibu sudah berdosa sama kamu, sama cucu Ibu, Dio, tolong kami. Mereka mengejar kami. Mereka mau membunuh kami. Tangisan Ibu Lucy begitu histeris, dan puncaknya, wanita tua itu bersujud. Di atas keset dekil depan pintu rumahnya, Ibu Lucy bersujud, kepalanya menyentuh lantai. Ibu mohon, Mel, selamatkan kami, selamatkan anak-anak Ibu. Di samping mereka, Lina gemetar hebat. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi di salon, kini acak-acakan dan kotor. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya terguncang hebat. Andika melihat Amelia mengintip dari jendela. Matanya bertemu dengan mata Amelia. Mel, teriaknya putus asa, wajahnya ia tempelkan ke daun pintu. Tolong, Mel, aku mohon, kali ini saja, selamatkan kami. Kami tidak punya tempat lain. Hanya kamu yang mereka tidak tahu. Tolong. Amelia menatap mereka bertiga. 3 manusia yang telah menghancurkan hidupnya. 3 manusia yang telah mengorbankan nyawa anaknya. Kini mereka datang, memohon perlindungan padanya. Dio, yang merasakan ketakutan ibunya, mulai merengek pelan. Ibu takut. Bisik Dio. Bisikan itu menyadarkan Amelia. Ia memeluk kepala Dio, menenangkannya. Pintu ini adalah pelindung. Di dalam ada Dio, masa depannya. Di luar ada mereka, masa lalunya yang busuk. Buka pintunya, Mel, teriak Andika lagi, kini nadanya lebih marah bercampur panik. Jangan bodoh. Kalau mereka menemukan kita di sini, mereka juga akan menghabisi kamu. Amelia tetap diam,
hatinya mengeras. Mereka pikir kamu kabur membawa sisa uangku, teriak Andika lagi, membenarkan apa yang dikatakan Rina. Tiba-tiba, Lina menjerit histeris. Jeritannya melengking tinggi, penuh kengerian. Mereka tahu kita di sini, pekiknya. Mereka pikir kamu sekongkol sama aku, Mel. Mereka pikir kamu yang menyembunyikan uangnya. Mereka juga mencarimu dan Dio. Mereka akan membunuh kita semua. Buka pintunya. Biarkan kami masuk. Buka. Ancaman itu, alih-alih membuat Amelia takut dan membuka pintu, justru menghasilkan efek sebaliknya. Mereka tidak datang untuk berlindung. Mereka datang membawa bahaya. Mereka datang untuk menyeret Amelia dan Dio ke dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Mereka adalah umpan yang akan menarik para pemangsa lurus ke depan pintu rumahnya. Jeritan panik Lina yang memekakan telinga, mereka juga mencarimu dan Dio. Tidak membuat tangan Amelia bergerak untuk membuka kunci. Sebaliknya, ancaman itu justru bagaikan baja cair yang dituang ke dalam tulang punggungnya, membuatnya kaku, dingin, dan luar biasa kuat. Mereka tidak datang untuk meminta perlindungan. Mereka datang membawa maut. Mereka adalah umpan yang dikejar serigala, dan sekarang mereka mencoba merobek pintu rumahnya agar serigala itu bisa masuk dan memangsa anaknya juga. Dio merengek di kakinya, wajah kecilnya basah oleh air mata ketakutan. Ibu takut. Hati Amelia teriris. Ketakutan di mata putranya adalah cermin dari ketakutannya sendiri di lorong UGD sebulan lalu. Malam itu, ia sendirian. Malam itu, ia memohon demi nyawa Dio. Dan apa yang ia dapat? Penolakan. Hinaan. Telepon yang ditutup. Ia menatap 3 wajah panik di luar sana, yang kini terlihat begitu menyedihkan di balik kaca jendela yang buram. Wajah Andika yang memelas. Wajah Ibu Lucy yang bersujud. Wajah Lina yang histeris. Amelia perlahan melangkah mundur dari jendela, menarik Dio agar berdiri di belakangnya. Ia berjalan ke tengah ruangan, mengambil napas dalam-dalam. Keheningannya membuat orang-orang di luar semakin panik. Amelia, buka. Jangan gila kau, teriak Andika, suaranya kini berubah dari memohon menjadi marah. Ia mulai menggedor pintu lagi, lebih keras. Amelia maju 1 langkah mendekati pintu. Ia tidak perlu berteriak. Suaranya terdengar tenang, namun begitu dingin hingga menembus kayu pintu. Andika. Gedoran itu berhenti seketika. Di luar, mereka terdiam, terkejut mendengar suaranya yang begitu terkendali. Mel. Ya, Mel. Cepat buka. Tidak ada waktu, desak Andika. Amelia menempelkan dahinya yang tertutup jilbab ke pintu yang dingin. Saat nyawa Dio seharga 5 juta rupiah. Katanya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam. Kalian ada di mana? Keheningan total. Bahkan Ibu Lucy berhenti menangis. Pertanyaan itu menggantung di udara senja yang kelam, lebih menakutkan daripada ancaman para penagih utang. Mereka tidak punya jawaban. Aku ingat, lanjut Amelia, suaranya masih pelan namun bergetar karena amarah yang tertahan. Kalian sedang sibuk. Kalian sibuk mengurus investasi 75 juta rupiah. Itu beda, Mel. Ini soal nyawa. Teriak Andika, suaranya terdengar salah tingkah. Nyawa Dio juga. Balas Amelia, kini suaranya meninggi. Nyawa anakku juga soal nyawa. Tapi kalian menukarnya dengan pesta. Persetan dengan semua itu. Raung Andika, panik membuatnya kehilangan kendali. Ia benci diingatkan akan hal itu. Ia benci terlihat lemah. Buka pintunya atau aku dobrak. Kalau aku mati, kamu juga mati. Andika menghantamkan bahunya ke pintu kayu yang sudah tua itu. Krak! Terdengar suara kayu retak. Pintu itu berguncang hebat. Dio menjerit ketakutan. Jeritan itulah yang menjadi titik akhir bagi Amelia. Sisa-sisa iba, sisa-sisa kenangan, sisa-sisa masa lalu, semuanya lenyap. Yang ada hanya insting seorang ibu yang melindungi anaknya. Dengan gerakan cepat, Amelia meraih grendel besi tua di bagian atas pintu dan mendorongnya hingga masuk ke lubang di kusen. Slap! Suara logam mengunci terdengar mantap. Ia lalu meraih grendel kedua di bagian bawah. Slap! Pintu itu kini terkunci ganda. Andika meraung frustrasi dan kembali menghantamkan dirinya. Tapi grendel besi itu menahan pintunya. Mel, buka. Tepat saat Andika mengangkat bahunya untuk mencoba ketiga kalinya, raungannya tenggelam oleh suara lain. Suara yang jauh lebih menakutkan. Skre! Suara decit ban mobil yang direm paksa di atas aspal, sangat dekat. Lampu depan yang terang menyorot lurus ke teras rumah, membuat 3 sosok itu terlihat jelas seperti di atas panggung.
Dua van hitam besar berhenti dengan posisi memblokir jalan keluar gang. Itu mereka, pekik Lina, suaranya pecah seperti kaca. Mereka datang. Habislah kita. Habis. Ibu Lucy pingsan seketika di teras. Andika membeku di tempat, wajahnya seputih kertas. Pintu-pintu van itu terbuka serempak. Belasan pria berbadan besar dan berwajah keras melompat keluar. Mereka tidak berlari. Mereka berjalan dengan langkah mantap, mengepung teras kecil itu. Amelia segera mematikan satu-satunya lampu di ruang tamunya, membuat isi rumah menjadi gelap gulita. Ia menggendong Dio, membekap mulut putranya agar tidak bersuara, dan mengintip dari celah tirai jendela. Dari balik kegelapan rumahnya, Amelia menyaksikan drama mengerikan itu dimulai. Jantungnya berdebar kencang di dalam dada, tapi tangannya yang memeluk Dio tidak gemetar. Pemimpin kelompok itu, seorang pria dengan bekas luka di pipi, melangkah maju. Ia meludahi Ibu Lucy yang tergeletak pingsan di lantai. Bagus sekali. Kumpul keluarga, desis pria itu. Matanya menatap Andika dengan kebencian murni. Di mana uang bos? Dan di mana adik pelacurmu itu? Tanyanya, menunjuk Lina yang gemetar di sudut. Aku tidak tahu, gagap Andika. Bukan aku. Dia yang mencuri, ia menunjuk Lina. Dan dia, yang di dalam. Andika berbalik dan memukul-mukul pintu Amelia lagi. Dia sekongkol. Amelia. Dia pasti menyembunyikan sebagian uangnya. Ambil dia. Jangan kami. Amelia merinding mendengar pengkhianatan terakhir itu. Di detik-detik terakhirnya, Andika masih berusaha mengorbankan dirinya dan Dio untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Pria berbekas luka itu tertawa. Tawa yang serak dan menakutkan. Kami tidak peduli siapa yang mencuri. Bos bilang bahwa kalian bertiga, hidup atau mati. Dan kami akan menggeledah rumah ini sampai ke fondasinya setelah kami selesai dengan kalian. Dua pria besar langsung bergerak, mencengkeram lengan Andika. Tidak. Lepaskan aku. Andika meronta. Pria lain menarik rambut Lina, menyeretnya turun dari teras. Aarg. Sakit. Tolong. Jerit Lina. Mereka memperlakukan ketiganya seperti karung beras. Andika ditendang hingga jatuh tersungkur di tanah. Lina dan Ibu Lucy, yang sudah siuman, diseret paksa menuju van. Amelia memeluk Dio erat. Putranya gemetar hebat. Tidak apa-apa, sayang, bisik Amelia. Polisi akan segera datang. Dio menatapnya bingung. Amelia tidak hanya menonton. Ia sedang menunggu. Ternyata, Amelia sudah tahu mereka akan datang. Ini bukan kebetulan. Setelah Rina meneleponnya 3 hari lalu tentang kaburnya Lina, Amelia sudah merasakan bahaya. Ia tahu keluarganya itu pengecut. Jika mereka tertangkap, mereka pasti akan menyebut namanya. Kemarin, Rina menelepon lagi dengan berita yang jauh lebih buruk. Mel, alamatmu bocor. Salah satu mantan karyawan Andika yang tahu asal-usulmu, dia diinterogasi orang-orang bos besar dan dia mengaku. Mereka tahu alamat rumah orang tuamu. Malam itu, Amelia tidak bisa tidur. Ia bisa saja lari. Ia bisa saja membawa Dio kabur lagi. Tapi kemana? Mereka akan terus mencarinya. Ia lelah berlari. Ia memutuskan untuk menghadapinya, tapi dengan caranya sendiri. Ia membeli ponsel murah bekas dan kartu SIM baru. Ia juga membeli alat perekam suara digital kecil seharga Rp100.000. 15 menit yang lalu, sebelum gedoran pertama di pintunya, Rina menelepon ke nomor lama Amelia, yang ia duga sudah disadap. Mel, mereka sudah di kotamu. Bisik Rina panik, sesuai rencana. Itu adalah sinyalnya. Amelia segera menyalakan alat perekam suara itu, dan meletakkannya di celah ventilasi dekat pintu depan. Kemudian, dengan ponsel barunya yang bersih, ia menelepon kantor polisi setempat. Ia melaporkan adanya ancaman pembunuhan, upaya pemerasan, dan sekelompok penagih utang berbahaya yang sedang menuju alamatnya. Ia melebih-lebihkan ceritanya, mengatakan mereka membawa senjata tajam, dan ia takut akan keselamatan anaknya. Polisi berjanji akan segera meluncur. Dan kini, tepat saat Andika akan dilempar ke dalam van, sirene meraung membelah kesunyian malam. Eloi, Eloi, Eloi. Dari kedua ujung gang, 2 mobil patroli polisi datang dengan kecepatan tinggi, lampunya yang biru merah berputar-putar, memblokir jalan keluar kedua van hitam itu. Para penagih utang itu terkejut. Mereka terjebak. Polisi. Sialan, teriak pemimpin berbekas luka. Cepat masuk. Tapi terlambat. Polisi sudah melompat keluar, senjata teracung. Polisi. Jatuhkan senjata.
Semua tiarap di tanah. Sekarang, para pria berbadan besar itu, yang terlihat begitu garang beberapa detik lalu, kini terlihat kebingungan. Beberapa mencoba kabur tapi tidak ada jalan. Akhirnya, mereka semua terpaksa tiarap di aspal. Andika, Lina, dan Ibu Lucy tergeletak di jalan, menangis histeris di antara para penjahat. Setelah situasi aman, Amelia akhirnya membuka pintunya. Ia berjalan keluar sambil menggendong Dio. Seorang petugas polisi menghampirinya. "Ibu yang melapor? Ibu Amelia?" "Benar, Pak," kata Amelia tenang. Ia menyerahkan alat perekam suara kecil itu. "Ini rekamannya, Pak. Dari awal mereka datang. Mereka mengancam akan membunuh saya dan anak saya. Dan mereka mengaku sedang mengejar 3 orang itu karena utang dan pencurian." Petugas itu mengambilnya. "Ini bukti yang sangat kuat. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu." Polisi tidak hanya memborgol para penagih utang. Andika, Lina, dan Ibu Lucy juga diperintahkan untuk ikut. "Kalian bertiga juga ikut ke kantor untuk dimintai keterangan," kata petugas itu. Saat Andika digiring melewati Amelia, matanya menatap Amelia dengan kebencian yang luar biasa. Kau menjebak kami," desisnya. Amelia menatap balik, matanya dingin tak bergeming. "Kalian yang memilih," jawabnya singkat. Setahun kemudian, sebuah ruko kecil yang bersih dan ramai. Papan nama di depannya bertuliskan, "Catering Amelia Berkah." Di dalam, Amelia yang mengenakan jilbab ungu muda, sibuk membungkus nasi kotak pesanan. Ia tampak lebih sehat, wajahnya memancarkan kedamaian. Dio, kini berusia 4 tahun, sedang asyik menggambar di meja kasir. Para rentenir itu divonis penjara belasan tahun atas berlapis-lapis kejahatan, percobaan penculikan, pemerasan, dan pengancaman. Rekaman suara Amelia menjadi bukti kunci. Nasib Andika dan Ibu Lucy tidak lebih baik. Saat diselidiki polisi, kebohongan mereka terbongkar. Polisi menemukan bukti penipuan besar-besaran dalam proyek properti Andika dan penggelapan pajak yang dilakukan Ibu Lucy. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang berbeda, kehilangan semua sisa harta mereka. Lina, karena statusnya sebagai saksi kunci pencurian dan kerjasamanya melawan si bos besar, mendapat hukuman percobaan. Namun ia kehilangan segalanya. Terakhir terdengar kabar, ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan, wajahnya yang dulu cantik kini selalu tertunduk. Sore itu, Amelia selesai melayani pelanggan terakhir. Ia menurunkan pintu geser rukonya. Ia berjongkok dan mencium pipi Dio. "Sudah sore, sayang. Waktunya kita pulang." Ia mengunci pintu rukonya dari luar. Suara kunci yang mantap itu terdengar merdu. Itu bukan suara pintu yang ditutup karena takut. Itu adalah suara pintu yang ditutup karena hari telah usai, dan kehidupan baru yang damai menanti mereka di rumah. 5 tahun telah berlalu sejak malam mencekam itu. Suara sirene polisi yang membelah malam kini telah lama tergantikan oleh suara tawa riang dan desis minyak panas di wajan. Catering Amelia Berkah bukan lagi sebuah usaha rintisan di ruko kecil yang sempit. Kini, usaha itu menempati sebuah bangunan 2 lantai yang dirancang khusus sebagai dapur pusat yang modern dan bersih. Puluhan karyawan berseragam ungu muda, warna jilbab favorit Amelia, bergerak cepat dan efisien, menyiapkan ribuan nasi kotak untuk pesanan kantor-kantor besar, acara pernikahan, dan syukuran. Amelia, di usia 30-an, telah bertransformasi. Ia bukan lagi wanita ketakutan yang menangis di lorong UGD. Ia adalah seorang pemimpin. Jilbabnya rapi, penampilannya sederhana namun berwibawa. Ia berjalan di antara karyawannya, memberikan arahan dengan senyum, mencicipi kuah opor, dan memastikan standar kualitas yang ia terapkan terpenuhi. Di sudut ruangan kantornya yang berdinding kaca, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun duduk tenang, mengerjakan pekerjaan rumah matematikanya. Rambutnya ikal, kulitnya bersih, dan matanya cerdas. Itu Dio. Sehat, bahagia, dan tumbuh lebih tinggi dari anak-anak seusianya. Ia tidak mengingat apapun tentang malam-malam penuh demam di rumah sakit, tentang ayahnya yang menggedor pintu, atau tentang suara-suara teriakan. Ingatan pertamanya adalah tentang ibunya yang menyuapinya bubur di rumah kayu yang hangat, dan tentang aroma bumbu dapur yang selalu menenangkan. Bagi Dio, ibunya adalah dunianya. Koki terhebat, guru terpandai, dan pelindung terkuat. Amelia berhenti sejenak dari pekerjaannya, memandangi putranya. 5 tahun. Kadang-kadang, ia masih merinding jika teringat. Ia masih ingat rasa putus asa saat mencari 5 juta rupiah. Malam itu, ia bersumpah akan melakukan apa saja demi Dio. Dan ia berhasil.
Catering ini adalah bukti sumpahnya. Bukan kemewahan yang ia cari. Bukan balas dendam. Yang ia cari adalah kemandirian. Yang ia cari adalah kepastian bahwa jika Dio sakit lagi, ia tidak perlu memohon kepada siapapun. Ia bisa langsung membawa putranya ke dokter terbaik dan membayarnya lunas di tempat. Uang di rekeningnya sekarang lebih dari cukup untuk operasi apapun. Ironisnya, sejak malam itu, Dio tumbuh menjadi anak yang sangat sehat dan kuat, seolah alam semesta menebus utangnya. Setiap malam, saat membantu Dio berganti piyama, jari Amelia tanpa sadar akan menyentuh sebaris bekas luka tipis berwarna keputihan di perut kecil Dio. Bekas luka operasi penyelamatan nyawa itu. Dulu, itu adalah simbol pengkhianatan Andika. Kini, bagi Amelia, itu adalah simbol kemenangannya. Ia akan mencium bekas luka itu, lalu mencium kening Dio. Selamat tidur, jagoan ibu. Tentu saja, ada pertanyaan. Dio yang berusia 8 tahun mulai penasaran. Ibu, tanyanya suatu sore sambil mengunyah biskuit, semua teman Dio punya ayah. Ayah Dio di mana? Amelia yang sedang merekap keuangan hari itu, berhenti menulis. Jantungnya berdebar sesaat. Ia sudah menyiapkan jawaban ini selama bertahun-tahun. Ia berbalik di kursinya, menatap mata putranya lekat-lekat. Ia tidak akan berbohong, tapi ia juga tidak akan meracuni pikiran Dio dengan kebencian. Ayahmu ada, katanya pelan. Dia tinggal di kota yang jauh. Kenapa dia tidak tinggal sama kita? Tanya Dio lagi, polos. Amelia tersenyum tipis. Karena dulu, saat kamu masih sangat kecil dan sakit, ibu dan ayah punya pilihan yang berbeda. Ibu memilih untuk merawat kamu apapun yang terjadi. Tapi ayahmu, dia memilih hal lain yang dia anggap lebih penting daripada kita. Dio memiringkan kepalanya, mencoba memahami. Dia memilih hal lain? Berarti dia tidak sayang kita. Amelia menarik napas. Dia mungkin sayang, dengan caranya sendiri. Tapi pilihannya menyakiti kita, sayang. Jadi, ibu memutuskan untuk membawa kamu pergi, ke tempat yang aman, di mana ibu bisa menyayangi kamu dengan cara ibu. Dan lihat kita sekarang. Amelia merentangkan tangannya ke sekeliling kantor yang nyaman itu. Kita bahagia, kan? Kita punya semua yang kita butuh. Kita punya Bibi Rina. Kita punya rumah yang nyaman. Dan yang paling penting, ibu punya Dio. Dio tersenyum. Iya. Dan Dio punya ibu. Dio tidak butuh ayah yang memilih hal lain. Jawaban itu membuat hati Amelia lega. Dia tidak membesarkan anak yang terluka. Dia membesarkan anak yang mengerti arti prioritas. Pintu kantor diketuk. Rina masuk sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Rina tidak pernah meninggalkan sisi Amelia. Persahabatan mereka kini telah berubah menjadi ikatan keluarga. Rina adalah mitra bisnis Amelia, mengurus bagian keuangan dan pemasaran, dan tentu saja, Bibi, kesayangan Dio. Kerja terus, Bu Bos, goda Rina. Ayo istirahat. Lihat, Dio sudah selesai PR-nya. Bibi Rina. Dio berlari dan memeluk Rina. Tadi ibu bilang Dio tidak butuh ayah yang memilih hal lain. Rina tertegun sejenak, lalu menatap Amelia dengan bangga. Ibumu benar, sayang. Kamu hanya butuh orang yang memilihmu. Selalu. Saat mereka bertiga bersiap untuk pulang, Rina tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, Mel. Tadi siang aku ke balai kota mengurus perpanjangan izin. Aku melihat seseorang. Amelia yang sedang membereskan tasnya, mengangkat alis. Siapa? Lina, jawab Rina pelan. Dia bagian dari petugas kebersihan jalan. Menyapu di depan gerbang balai kota. Panas terik. Wajahnya ya Tuhan, Mel. Hitam, kusam, dan tatapannya kosong. Amelia terdiam. Gambaran Lina yang manja dan angkuh di showroom mobil sport melintas. Dia melihatmu? Tanya Amelia. Rina menggeleng. Dia tidak melihat siapa-siapa. Dia seperti robot. Hanya menyapu dan menyapu. Aku kasihan, tapi lalu aku ingat dia menjerit menyuruhmu buka pintu malam itu, membawa bahaya untuk Dio. Rasa kasihan itu hilang. Amelia menghela napas. Itu pilihannya, Rin. Dia memilih jalan pintas, dan dia tersesat selamanya. Biarkan saja. Lalu, ada kabar lain. Lanjut Rina, kali ini suaranya lebih serius. Pengacaraku bilang, Andika dan Ibu Lucy sudah bebas. Remisi hari kemerdekaan. Mereka keluar bulan lalu. Tangan Amelia berhenti bergerak. Bebas. Mereka mencari kita. Rina tersenyum sinis. Mereka mencoba.
Pengacara Andika mengirim surat ke alamat lamaku, menuntut hak asuh dan bagian harta Gonogini. Amelia tertawa. Tawa kering tanpa humor. Harta Gonogini? Harta yang mana? Harta yang aku bangun dari nol dengan keringatku sendiri, sementara dia dipenjara karena penipuannya. Tentu saja, kata Rina. Tapi jangan khawatir. Pengacaraku sudah membalasnya dengan salinan putusan cerai kita yang sudah inkrah 4 tahun lalu. Perceraian in absentia, dengan alasan penelantaran anak dan tindak pidana. Dia tidak punya hak apapun atas kamu, atas Dio, atau atas 1 sendok pun di dapur cateringmu. Rina melanjutkan. Sumberku bilang, mereka berdua sekarang benar-benar hancur. Tidak ada yang mau mempekerjakan mantan napi penipuan. Rumah mewah mereka sudah disita bank sejak lama. Harta Ibu Lucy habis dilelang. Kabarnya, mereka menumpang di paviliun kecil di belakang sisa rumah tua mereka yang sudah dijual, hidup dari belas kasihan kerabat jauh yang kadang melempar sisa makanan. Andika katanya terlihat jauh lebih tua, sakit-sakitan. Dan Ibu Lucy, dia tidak lagi angkuh. Dia hanya wanita tua yang kalah. Karma. Amelia memejamkan mata sesaat. Mereka mengorbankan 5 juta untuk nyawa Dio demi mengejar status dan kemewahan 75 juta. Pada akhirnya, mereka kehilangan segalanya. Status, kemewahan, keluarga, kebebasan, dan kehormatan. Sementara dia, yang mereka anggap remeh, yang mereka buang, kini memiliki segalanya yang benar-benar berarti. Malam itu, Amelia mengendarai mobilnya, sebuah MPV keluarga yang nyaman, dibeli tunai, menuju kompleks perumahan yang asri. Ia telah menjual rumah peninggalan orang tuanya, dan membeli rumah baru yang lebih besar. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang kokoh dengan halaman luas untuk Dio bermain. Ia memarkir mobil di garasi. Ia dan Dio turun, bergandengan tangan. Amelia mengeluarkan kunci dari tasnya. Ia memasukkan kunci itu ke lubang pintu depan. Dulu, ia pernah berdiri di depan pintu, mendengarkan orang yang ia cintai mencoba mendobraknya untuk membawa maut. Pintu itu, grendel besi itu, adalah simbol ketakutannya. Tapi pintu di hadapannya ini berbeda. Pintu kayu jati yang kokoh ini ia beli dengan uangnya sendiri. Ia memutar kuncinya. Klik. Suara yang mantap dan menenangkan. Ia mendorong pintu itu. Di dalamnya, lampu menyala otomatis, menyambut mereka dengan cahaya hangat. Aroma pembersih lantai beraroma melati tercium samar. Rumah ini adalah bentengnya. Bukan benteng untuk berlindung dari dunia, tapi benteng yang ia bangun untuk melindungi kebahagiaannya. Ia melangkah masuk, Dio berlari kecil di depannya, langsung menyalakan televisi untuk menonton kartun. Amelia menutup pintu di belakangnya. Bukan dengan bantingan penuh amarah. Bukan dengan gedoran panik. Tapi dengan sebuah dorongan pelan, yang ditutup dengan suara klik lembut. Suara pintu yang tertutup rapat, mengunci kedamaian di dalam, dan membiarkan semua bayangan masa lalu tetap berada di luar. Di tempat seharusnya mereka berada.